Selamat sore Bapak. Kita lanjut lagi di sini. Ya, Boleh ceritakan tentang awal mula kenal sama ah, Pak Pak Dewan. Ade ya Ade tadi yang ke boleh ceritakan? Oke, awal mula kenal sama Pak Dewa ini berdasarkan kakeknya masih ada satu hubungan dengan masih ada hubungan keluarga dengan saya, kan gitu ceritanya. Nah, berlanjutlah ceritanya ke sini. Saya memang keluarga ini keluarga yang kurang mampu. Kurang mampunya gimana? Lahan dia itu nyakap sama orang, dan dia tidak punya rumah untuk ditempati sebenarnya. Nah, dari itu saya hampir setiap ada relawan yang datang, saya mampir ke sini untuk memberikan uh, beberapa uh, kayak beras dan kebutuhan pokoknya. Biasanya saya datang ke sini. Berlanjut setelah itu saya dengar anak Pak Dewo ini sakitnya gagal ginjal seperti itu. Nah, dari itu saya beberapa kawan dan teman juga pernah mengunjungi uh, adiknya yang sakit ini. Setelah itu kita mencari kebutuhan pokoknya apa, kebutuhan pokok yang dia butuhkan apa sih sebenarnya. Pertama, mengantar ke rumah sakit, biaya mengantar ke rumah sakit dulu. uh, Pak Dewonya nyari transportnya ke rumah sakit itu pakai ojek, itu kurang lebih menghabiskan uang sekitar 100 ribuan untuk pulang perginya, untuk ke rumah sakitnya. Nah, dari beberapa orang yang peduli tentang kemanusiaan, akhirnya mereka datang ke sini dan meringankan dewonya yang sakit, bantuan satu buah sepeda motor Mio. Tujuannya hanyalah sederhana, kami cuma mereka biar lebih gampang melakukan cuci darahnya, karena intensif cuci darahnya itu 1 minggu 2 kali dia lakukan. Dari itulah saya dan beberapa teman melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk Pak Dewonya. Ya, cukup, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, Kitian Dewo Ade Satrio, selaku kepala keluarga, dan ini istri saya bernama Jurumade Puspa, anak pertama Desa Kutuari, Desa Kutu Widya Sari kan sudah kawin. Kedua Dewo Nyoman Sosiawan. Ketiga Dewo Ketut Wibawu. Dan yang keempat Dewo Gede Bayu Kresna. Yang keempat mana kira-kira? Yang keempat tidak ada, masih lancong. Nah, yang kesini datang untuk sekedar mencari info dan sedikit berbagi sama anak-anak. Gratis suari, Pak. Sekalian kita bikin video sini. Siapa tahu dengan video ini bisa membantu atau bisa banyak dilihat orang dan orang, dan ada orang yang juga ikut peduli ke depannya, Pak. Pak Dewo, boleh tahu napi kesibukan Pak Dewo sehari-hari, Pak Dewo? Pak Mas Bali Enggak dos, Mas Bali. kesibukan dia wadah buah area lepas Napi nih tuh. itu yang boleh area pinten serabutan numel alat cengkeh ya wenten gitu layan tukang dan ini. Nah, ibu sendiri kerjanya apa, Pak? Iki
selaku rumah tangga nah, ngurus kinten anak-anak gitu. Nah mendagang kecil-kecilan kadang ada daun gitu. Nah, keadaan ibu sendiri seperti apa nih, Pak? Keadaan ibu? Keadaannya gini pun bisu Bisu. ya, dari kecil nih. Dari kecil bisu. Dan anaknya Pak Dewo Komang. Dia ketut juga. Ketut di bawah. Gimana? Sehat dia? Tuh, ini kan penyakit gagal ginjal. Iya. Gagal ginjal rutin 2 kali adik. Cuci darah. Ya cuci darah. Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Reguler. Itu sejak kapan penyakit itu, Pak? Mulai sakit dari bulan 10 Oktober 2022. Dari Sakitnya. Biasanya orang kan ada ginjalnya ada 2 nih, Pak. Itu satu yang rusak apa? Benar ginjal itu 2 ya? Ya, dua. Satu apa 2? Ya awalnya ya, saya Iya. dengan awalnya ini baru mulai sakitnya itu saya ajak ke rumah sakit Kesmas karena badannya panas, tensinya 180, di cek lab di Pratama katanya gini ginjalnya sudah keracunan, dirujuklah ke Sanglah sama juga hasil labnya itu ginjalnya keracunan, disuruh cuci darah. Bapak nggak dikasih tahu itu ginjal yang bagian kiri apa kanan itu ya rusak? Semua katanya, Semuanya. dua-duanya ginjalnya keracunan. Nah, berarti Dewa Ketut sungkan berarti nggih. Iya. Nah, gimana kegiatan sekolahnya nih, Pak Dewa? Jadi tidak sekolah Sekolah. selama dari bulan 10 2022 itu tidak sekolah, baru masuk 2 bulan ya, kelas 7. Setuju? Iya. Berarti masuknya cuma dapat 2 bulan, habis itu sakit Dewanya nggak bisa sekolah lagi berarti nggih. Tidak bisa sekolah. Nah, apa ada perhatian dari pihak pemerintah dengan penyakitnya Dewa ini, Pak? Ada dari dinas sosial yang bantu untuk meringankan biaya itu? Ada dari Usung View yayasan namanya itu ya. Usung View dari Sundari ada yang membantu, community Buleleng Meli? ada Kristik. Oh, Yayasan Kris Ya, nih. Kris. Iya. Nah, dari pemerintah sendiri misalnya kan ada jam sostek ya? Apa? BPJS. BPJS gimana, Pak? BPJS apa ikut BPJS apa enggak? Ya pakai KIS KIS kayaknya. dari desa itu. Oh, dari desa, berarti dari. Nah, kena biaya berapa, Pak, anunya? Tidak dikenain biaya. Nggak kena biaya, berarti cuma nganter aja ke sana ya. Nah, kalau nganter siapa, Pak? Apa Bapak ada kendaraan atau gimana? Kalau dari antar Untuk cuci darahnya? tidaknya dulu selama baru berjalan 3 bulan ya cuma kadang-kadang ngojek. Nah, terus ada yayasan perorangan yang mengasih sepeda motor minum itulah Berarti tahan. saat ini masih rutin melakukan cek darah ini. Artinya nggak pernah bolong kan berarti kan? Ya. Terus Tetap ya.
Nah, kalau bapak ngantar anak berarti kan butuh sehari ya, sehari waktu. Berarti kan bapak nggak bisa kerja nih. Tidak bisa kerja. Nah, kalau udah nggak bisa kerja, nggak ada uang masuk kan penghasilan nih. Untuk biaya dapur itu gimana? Ya ada kadang-kadang kan dapat PKH, saya dapat PKH dan tunjangan BLT, kadang dapat PHAS itu kan. Itu dipakai. Berarti artinya BLT itu yang untuk menopang kehidupan berarti ya. Kalau tidak umpamanya bukannya habis ya apa kemudian jualan apa gitu, anak ayam gitu. Dengan kondisi ini rumah bapak ini rumah napi gimana nih? Ini milik saya nyakap nih milik orang lain tapi ngangen surat perjanjian lah. ya, perjanjian Berapa lama perjanjiannya ke? cuma 25 tahun. 25 tahun. Nih ke bayar nih ke tapi dari hasil kerja ngawasin nih pak untuk menempati lahan ini. Bapak bayar Dan itu cuma dari ngakap nih untuk menjaga nih lahan ini. Berapa luas lahan yang bapak jaga nih? 45. 45 hari nih. Jadi hasil dari nyakap tuh pak setorkan ke yang punya lahan berarti Biasanya itu bagi dua. bagi dua. Tapi semua bibit tuh dia nanggung. Nah, bapak kan asli orang Bali nih Ki, ya kan? Sampai mondok di sini berarti memang tempat lahir bapak itu di mana, Pak? Tempat lahir di sini di atas, pindah-pindah orang tua pindah-pindah di sini tinggal sebentar, selama 5 tahun pindah lagi karena di atas. Berarti tanah waris atau tanah tegak rumah di Bali orang tuh nggak ada sama sekali. Tidak ada punya. Nah kalau Dewa Kadek Komang, nah Dewa Komang apa kesibukannya Dewa? Kerja juga. Kerja. Di mana kerjanya? Ya aku di villa di Sumbuyun. Oh, bagus lah udah ada kesibukan. Udah tamat SMA? Berapa dapat kalau boleh tahu itu bulanannya di sini itu? Saya cari yang semingguan aja biar ada bekal. Kok gitu kenapa? Ya, cari semingguan tuh gajinya nggak bulanan, cuma mingguan. Oh mingguan, nah, berapa seminggu dapatnya? 800 sebulan. 800 ya. Itu kerjaannya apa aja? Dewa? Berapa jam kerja? Coba. 6 jam per hari itu 3 jam. Pagi 3 jam, sore 3 jam. Kenapa Dewa Komang nggak mau cari kerja keluar dulu biar bisa menopang kehidupan keluarga di sini? Itu karena Hasan sama adiknya di sini kan sakit, nanti nggak bisa ya sih. Kalau jauh nanti kepikiran juga sama adiknya di sini. Enggak, kan ini udah masih ada ibu yang masih segar, sehat itu Dewa Komang. Ini sekedar saran ya. Ada Aji juga yang masih sehat. Harusnya Dewa Komang mampu keluar untuk mendapatkan penghasilan lebih baik lah. Mungkin kalau di sini Dewa Komang dapat misalnya saya hitung tadi paling maksimal 1 juta saya bilang sebulan. Kalau di Denpasar mungkin dapat 3 juta sampai 2.800.000. Kalau enggak 3.300.000 Bapak UMK sana kan. Mungkin jadi bahan pertimbangan Dewa Komang juga itu. Mungkin setiap bulan tengok adik, setiap minggu bisa tengok adik itu Dewa Komang. Ada kemauan nggak seperti itu? Nah. Kalau ada kerja di Denpasar kan mau ya. Dewa, coba ceritakan sedikit itu. Tahu nggak kalau Dewa itu kalau adiknya sakit, tahu adiknya pertama kali sakit itu, ceritakan gimana tuh? Pertama kali tuh waktu Maret pas nyepi tahun 2016 tuh itu sakit adiknya tuh dibawa kan nyepi Sipang ini kan kebawa kemana tuh adik saya kan sakit. Nah dibawa tuh ke puskesmas, dikatanya tuh
mbah pertama mbah. Nah terus itu udah dikasih kasih sirup terus lagi lagi 3 tahun ke depannya tuh udah mulai sakit adiknya. Dan kan saya kira sama keluarga ini di kata puskesmasnya dulu kan mbah. Nah terus tuh udah malah didiemin, nggak bawa ke rumah sakit. Nah terus udah baru 2022 tuh udah langsung sakitnya tuh makin parah adiknya. Nah dibawa dah ke puskesmas. Nah dibilang aja saya tadi ini dibawa ke puskesmas di sedikit ke tensi 180. Nah dibawa ke Pratama tuh ngecek lab langsung hasil keluarnya katanya ginjalnya bermasalah, kena racun. Itu udah langsung mau dirujuk ke Belen tapi nggak ada binnya di rumah sakit, nggak ada alatnya, itu langsung dirujuklah di Sanglar. Nah di Sanglar tuh itu udah hasil labnya lagi dibilang tuh udah ginjalnya 2 udah rusak. Itu langsung operasi adiknya di sana. Itu ruang nginep tuh apa ya, 2 minggu di Sanglar, obat 2 minggu. Nah di bulan ini lah cuci darah 2 minggu 2 kali terus rasanya. Dewo, ini kan adiknya Dewo. Gimana perasaan Dewo melihat adiknya dalam keadaan begini sekarang? Gimana perasaannya Dewo? Saya sedih. Soalnya ini adik saya ini udah dari kecil saya ajak kemana-mana cari dagangan, cari bahan buat dijual itu dari kecil. Itu ya saya gak nyangka aja saya kena sakit ini. Ada perasaan sedih untuk Saya sedih. Haji, kalau nanti Dewonya keluar kerja kan bisa adiknya kan, biar ada untuk bantu nanti anunya kan. Ya maksud ya itu yang karena ada minat yang tahu ya ini. Kalau Dewo gimana kalau kerja keluar? Ya kalau dapat izin dari orang tua mau. Daripada di sini dapat 800, nanti kalau bisa 2,5 3 juta ini kan bisa bantu ngasih orang tua ke pulang 1 juta buat apa ini kan. Dewo tuh gimana kondisi fisik, apa gejalanya Dewo tuh? Ini Dewo tuh sakit sampai gagal ginjal gitu. Gejala pertamanya apa gitu? Itu muntah, pusing, luka. Kakinya bengkak. Tapi sekarang udah gak bengkak lagi nih. Enggak nih. Berarti gejala awalnya itu pusing, muntah-muntah, dan kaki bengkak. Di pinggang nggak terasa sakit tuh nggak? Nggak sih sakit. Pusingnya Malah di lutut sakitnya itu. Gimana perasaan Dewa tuh setelah mengalami sakit seperti ini itu? Sedih nggak? bisa sekolah. Terus dari teman-teman sekolah, pernah ketemu teman-teman sekolah nggak? Harapan Dewa tuh apa sekarang? Sekolah Ya, harapannya Dewa sekarang apa? Sekolah lagi atau gimana? lagi mah. Maunya sekolah lagi.
Terus pernah gini sama guru, ketemu sama gurunya itu pernah nggak? Ketemu sama guru, mau berkenan sekolah lagi. Dewa kan lama udah jeda tidak sekolah gitu. Pernah nggak ketemu menyampaikan keinginan Dewa untuk sekolah? Disuruh berhenti sama gurunya. Istirahat dulu itu biar sembuh dulu maksudnya. Iya. Ya, Tapi kalau kondisi fisik Dewa sehari-hari gimana? Merasakan lemas atau gimana? Nggak lemas. Nah, kalau kegiatan Dewa sehari-hari kan sekarang Dewa nggak sekolah. Berarti di rumah sehari-harinya gimana? Apa aja? Kira pun. Siap aja tidurnya. bermain biasa sama teman. Bermain bisa sama teman-teman tuh. Ya, Bisa. bisa bermain. Nah, anak bapak yang perempuan udah menikah, kemana menikahnya, Kak? Dulu sudah menikah ke Dusun Liu, Hmm. sudah 4 tahun menikah, cerai lagi gitu. Sekarang dari itu kemana? Kalau masih di atas, Kerja, Dew. Kerja juga. belum kan antur-antur adiknya kadang-kadang cuci darah. Oh, berarti nanti kesibukan dagangan berarti panggil. Sementara doang duit kesibukan, cuma ngata-ngata nih kayaknya ampun 10 bulan ampun. Ngata-ngata kan tebusin apa sepeda, Hmm. terus aja gandeng buah ya bu. Oh, berarti nanti cuci darahnya ke Singaraja bukan ke Sanglah nih, Bang. Iya. Kalau masih ke umum, Oh, sakit umum. ke sanglahnya cuma kontrol. Kontrol. Oleh anak disuruh 2 bulan sanglah kontrol. Tetap mereka juga rutin dilakukan kontrolnya. Oke. Mulai bulan September mulai sanglah kontrol ke kuliah anak. Tuhan, berikan aku kekuatan Terima kasih untuk tim relawan berubah dan berikanlah aku rasa bijak untuk menerima segala perbedaan.